Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi para mahasiswa dan para netizen. Di sini kita masuk pertemuan ketiga, struktur data. Materi yang akan kita bahas adalah stack. Kemarin kita sudah melakukan review, sudah melakukan percobaan dengan menggunakan list. List itu kemarin semacam array ya. Jika di dalam bahasa pemrograman lain itu adalah array, tentunya kalian akan lebih mudah menggunakan atau mengimplementasikan stack dalam pemrograman Python. Nah, apa sih itu stack? Stack adalah susunan koleksi data, di mana data tersebut dapat ditambahkan dan dihapus pada bagian akhir data, top of stack. Stack bersifat last in first out. Ya, objek terakhir yang masuk dalam stack akan menjadi yang pertama keluar dari stack. Ya, di sini ada contoh, di sini ada tumpukan ya. Yang pertama ada TV, ya ada TV. Lalu di sini ada habis TV diisi lagi Xbox dan PS5. Xbox sudah masuk, PS5 sudah masuk, nanti tumpukannya bentuknya seperti ini. TV, Xbox, PS5. Nah, stack ini tidak sesuai, dia kalau mau dikeluarkan, ya anggapannya karena dia bentuknya tumpukan, dia hanya bisa diambil dari atas ke bawah. Kalau numpuknya dari bawah ke atas, tapi kalau mau diambil dari atas ke bawah, kita tidak mungkin mengambil TV tanpa mengambil PS5 dan Xbox. Pasti susunannya akan jatuh. Jika ada pertanyaan seperti ini, Pak, di Python kemarin saya sudah pakai list, dan list itu tidak serepot ini. Kenapa kita kok harus serepot ini? Nah, jangan bayangkan jika Anda menggunakan pemrograman Python. Jika Anda menggunakan pemrograman yang lebih sederhana, ya dengan mid-level language seperti bahasa C, tidak akan semudah kalian mengimplementasikan stack menggunakan Python. Jika Anda menggunakan Python, bahkan Anda tidak perlu mengimplementasikan stack seperti ini. Anda bisa mengambil di mana saja, ya, tidak perlu numpuk-numpuk seperti ini. Tidak perlu numpuk-numpuk terus ngambil satu persatu baru ngambil TV seperti itu, tidak perlu ya, tidak perlu, karena fungsi Python itu semuanya sudah ada built-in semua. Jika kalian mempelajari secara mandiri mungkin akan tahu lebih detail lagi. Nah, yang perlu kita ketahui apa sih? Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana data itu di struktur sebuah data, bagaimana pengelolaan sebuah data. Di sini kita ingin tahu awal stack, ya, awal mula struktur data itu dibentuk. Caranya gimana mengelolanya? Salah satunya adalah stack. Nah, di sini ada ilustrasinya, ya. Ini adalah ilustrasi sebuah stack kosong, ya. Di sini ada indeks, ya, ada indeks, ada top. Jadi stack kosong itu punya semacam pointer. Pointer itu apa sih? Pointer variabel penanda, ya, menunjukkan alamat atau indeks dari sebuah stack. Indeks kalau di list itu kan mulai dari 0, ya kan? 0 itu artinya sudah ada isinya 1, ya. Di list Python di bahasa C itu mulainya indeksnya dari 0 hingga 1. Kalau kalian menggunakan bahasa Pascal mulai dari 1. Oleh karena itu, jika ingin menandakan stack kosong menggunakan top sama dengan -1, ya.
Ilustrasi stack tidak kosong dengan 3 elemen. Di sini ada ABC, isinya ABC ya, indeksnya 0, 1, 2. Top adalah penanda elemen teratas. Jadi ini adalah top atau penanda itu pointer. Nah, yang berikutnya ilustrasi penambahan elemen pada list ya. Misal kita sudah ada stack seperti ini ABC dan kita ingin memasukkan D, maka elemen D menjadi elemen teratas pada list tersebut. D di push. Nah, untuk menambahkan perintahnya adalah push. Seperti ini, topnya ada di sini. Nah, kalau kalian melihat Pak, gambarnya yang tadi atas ke bawah, yang ini dari kiri ke kanan, ya tidak masalah. Ya, gambar ini hanya sebuah ilustrasi. Stack digambarkan dari atas ke bawah atau kiri ke kanan tidak ada masalah. Maksudnya sama, itu adalah sebuah stack. Stack itu bahasa Indonesianya tumpukan. Lalu jika kita ingin menambahkan E, ya, maka elemen E akan menjadi teratas. Tadinya ada D top, E di push, E masuk. Ya, E masuk menjadi top. Nah, kalau kita ingin menghapus elemen E atau menghapus elemen teratas, perintahnya adalah pop. Tapi ini ya, jadi pop itu hanyalah fungsi untuk menghapus elemen teratas. Maka elemen E akan terhapus dan elemen D menjadi yang teratas. Jadi tadinya E teratas, E di pop, sesudah itu D menjadi yang teratas, yang menjadi top. Jika kita ingin mempop elemen D sama seperti elemen E tadi, tadinya topnya di D, D-nya di pop, lalu C-nya menjadi top. Nah, implementasi stack. Ya. Implementasi stack di dalam Python ada dua macam, yaitu list dan collection DQ. Nah, lalu operasi stack, ya, operasi stack itu ada 4, yaitu push, pop, isempty, dan len. Ini khususnya kalau ada di Python ya. Kalau kalian membuat ini pakai bahasa C, sepertinya tidak seperti ini. Walaupun intinya sama, tapi ini kan sudah built-in dari Python. Nah, operasi stack ya, realisasi pada Python list. Jika kita menggunakan list Python, operasi stack push tinggal kita menggunakan l.append E. L.append E. L itu apa? L-nya ya list. Ya. Pop itu l.pop. Isempty len L sama dengan 0. Berarti indeksnya bukan indeks ya. Len itu panjang apa? Panjang list. Sedangkan len atau panjang list kita menggunakan len L. Kalau len L-nya 5, ya len L-nya 5 indeksnya mulai dari bawah 0 sampai dengan 4. Lalu push ya. Ini untuk memasukkan elemen ke list atau array stack. Ya, fungsi push, elemen yang diinput menjadi elemen teratas pada stack, operasinya l.push E. E-nya ini variabel ya, variabel E atau elemen E nanti pada list L. Dalam Python realisasinya ditambah menggunakan append. Ya. Jadi kalau di sini tadi ada sama ya. Kalau di sini kan perintahnya append ya. Nah, push itu kita ganti dengan append. Karena append ini adalah perintah built-in dari push, perintah built-in dari Python. Lalu contoh push di sini, ketika kita punya list L sama dengan kurung kotak seperti ini, berarti ini list kosong. Ya, list kosong. Atau kalau kita ngomong array itu statis ya. Kalau kita ngomong bahasa C, sebuah array itu statis. Itu tidak bisa kembang kempis atau tidak bisa berubah jumlahnya.
Tapi kalau karena di Python itu disebut list itu bisa kembang-kempis, bisa berubah jumlahnya. Tinggal kita gunakan l.append, ini dia akan nempel ya, akan nempel ke atas. Gambarannya walaupun seperti ini ya, gambaran kalau ada ABC ya, ini harusnya di sini listnya ABC ya. Ini ada sedikit kekeliruan jika gambarannya seperti ini. Tapi kalau kita manut codingnya ya, harusnya ini bukan ABC tapi ini indeksnya masih -1, di push D-nya masuk ke indeks yang ke 0. Kalau manut coding, kalau manut gambar ya berarti L-nya ditambahi A, B, C. Lalu di sini L append D, append E, berarti ini harusnya ya sama ya. Dia tinggal menambahkan D dan E, harusnya isinya D dan E. Ini gambarannya sedikit agak berbeda tapi tidak apa-apa ya, sudah saya jelaskan. Tinggal ini kalau kosong ya isinya D dan E saja, tidak ada ABC-nya. Lalu fungsi pop ya. Pop itu menghapus elemen teratas dari list stack ya. Jika stack kosong maka program akan error. Operasi lpop ya menghapus elemen teratas dari list, dan dalam Python realisasinya menghapus elemen menggunakan pop. Contohnya di sini ada L123 L.pop. Ya, di sini jika ada contoh seperti ini, saya punya L kosong ya, append A, B, C, D, E ya. Lalu di print L ya, hasilnya harusnya seperti ini ya, A, B, C, D, E. Out sama dengan L.pop. Out ini apa? Out ini adalah variabel untuk mendapatkan nilai E ya. Print out, outnya adalah E, print L hasilnya ini. Pop secara otomatis akan menghapus elemen paling belakang. Dalam kasus stack, elemen list paling belakang merepresentasikan elemen teratas. Ini adalah contoh dari pop. Nanti coding-codingnya akan saya jelaskan lagi di praktikum ya. Lalu isEmpty. IsEmpty digunakan untuk mengecek apakah stack kosong. Ya, jadi sebetulnya jika kita ingin mengpop sebuah stack, harusnya kita cek apakah stack itu kosong atau tidak. Ya, sebelum dicek sebaiknya jangan dilakukan pop ya. Takutnya apa? Takutnya nanti terjadi error ya. Nah, kembali lagi, isEmpty ini mengembalikan nilai true jika stack kosong ya. Lalu mengembalikan nilai false jika stack tidak kosong. Nah, fungsi isEmpty ini adalah fungsi yang kita buat sendiri ya, kasih nama sendiri. Jadi kita gunakan definisikan sendiri, def isEmpty return L sama dengan ini ya, kurung kotak. Ya, dia akan true atau false. Ini tinggal kita gunakan ya, L kosong, append ABC, print L, kita bikin def isEmpty return L, lalu lpop, apakah isEmpty? Ya, dia akan false karena di sini ABC di append terus di pop 2 kali, maka akan hilang B dan C-nya. Apakah isEmpty? Hasilnya adalah false. Itu ya. Ya, nanti waktu di praktikum akan dicoba lebih lanjut. Next, di sini jika kita tambahkan lagi ya, kita tambahkan lagi lpop lagi, kita panggil isEmpty, hasilnya akan true karena topnya indeksnya boleh dikatakan ini -1. Tapi ini hanya agak sebuah gambaran ya, sebetulnya none nih. Kalau dalam codingnya pasti kan none. Lalu len gunakan untuk menampilkan jumlah elemen list untuk mengetahui jumlah elemen stack yang dimasukkan. Contoh L123 print len L.
hasilnya adalah 3. Karena ada 1, 2, 3 tapi indeksnya 0, 1, 2. Ya, ini contoh program full version ya, mystack.py ya, mystack.py. Di sini ada list L, append ABC, print L, out L pop, data yang terhapus adalah out, data terbaru adalah L, panjang stack is empty. Nah, lebih seperti itu. Lalu implementasi stack dengan DQ. Stack juga dapat diimplementasikan dengan DQ dari modul collection. Jadi kita menggunakan modul collection di sini ya. Yang dimaksud DQ adalah double ended queue. Sebetulnya ini queue itu adalah barisan. Menggunakan prinsip double linked list di mana menggunakan 2 buah pointer menuju ke posisi sebelum dan sesudah elemen. Jadi dalam bahasa C, kalau materi struktur data tahun sebelumnya itu menggunakan double list dengan double pointer. Setiap input elemen disimpan pada blok memori tersendiri dan memiliki referensi ke elemen berikutnya dan sebelumnya. Ini A adalah first, ya, C adalah last, ya, pointer last, C itu adalah top, A, B, C ini bolak-balik. A mengacu ke B, B mengacu ke A. Jadi bisa bolak-balik seperti ini. Program stack dengan DQ, ya, kita harus import DQ dari modul collection. Ya, tinggal kita gunakan from collection import DQ. Buat variabel myStack diisi dengan DQ. Lakukan penambahan elemen dengan append dan lakukan penghapusan dengan pop. Contohnya seperti ini. Kita tambahkan from collection import DQ. Ya, myStack sama dengan DQ. Ya, tinggal kita bikin myStack.append A, myStack.append B, myStack.append C. Lalu di sini ada print myStack. Di sini bisa kita lihat stack kosong. Ya, di situ ada top. Ini ya, topnya kosong, at first, at last. Setelah kosong, setelah ini kosong diisi dengan 3 elemen, hasilnya adalah ABC seperti ini. Ya, bisa ditambah di depan atau di belakangnya. Nah, ilustrasi push dengan DQ, ya, kondisi awal stack kosong. Misalnya menambahkan elemen A pada stack, maka elemen A menjadi elemen teratas pada stack L. Di sini tampak kondisi stack sebelum, yaitu masih kosong. Kita push A, nanti sesudahnya akan ada stack A, di mana ini adalah first dan last. Di sini ada push Python, tinggal kita bikin myStack.append A print myStack. Outputnya di sini kita bisa menggunakan DQ A, ya, perintahnya. Lalu di sini ada ini outputnya DQA seperti ini ya. Lalu yang berikutnya di sini ada kondisi stack tidak kosong. Ya, sudah terisi. Tadinya sudah ada A, lalu kita tambahkan B ya. Elemen B menjadi elemen teratas pada stack. Elemen B juga akan menunjuk ke elemen A, begitu juga sebaliknya. Jika di sini ada A, di push A dan B. Ketika kita jalankan programnya kurang lebih seperti ini, hasil print myStack outputnya adalah DQ A, B. Ini ilustrasi pop. Jika kita ingin menggunakan pop, ya, pop itu untuk menghapus tadi elemen yang teratas. Di sini ada A dan B, kita pop. Ya, kita pop pasti auto yang B akan hilang. Sesudahnya seperti ini, codingnya seperti ini ya. Out sama dengan myStack.pop. Berarti B-nya akan masuk ke sini, print data terhapus out.
print my stack, data terhapus B DQA. Ini program full versionnya, nanti bisa dicoba, kalian uji coba di rumah. Nah, mungkin seperti ini ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat belajar, jaga kesehatan, dan wassalam.